Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selamat pagi, siang, dan malam untuk rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan chapter 4 dari mata kuliah manajemen risiko dan subpoin yang akan kami presentasikan yaitu tentang suku bunga. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lisa sebagai moderator dan rekan saya Laila Rosaida sebagai presentator pertama, Nur Faiza sebagai presentator kedua, Safir Rahim sebagai presentator ketiga, dan Fitra Nahariski sebagai presentator keempat. Baik, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Next slide. Yang pertama itu ada risiko suku bunga dari berbagai perspektif. Namun yang akan saya jelaskan hanya dari perspektif Tenderlin pada tahun 2010 menyatakan bahwa tingkat bunga dan harga saham memiliki hubungan yang negatif. Tingkat suku bunga yang rendah akan menyebabkan biaya peminjaman yang lebih rendah. Suku bunga yang rendah akan menimbulkan investasi dan kegiatan perekonomian yang akan menyebabkan harga saham meningkat. Tingkat suku bunga yang meningkat akan menyebabkan peningkatan suku bunga yang mewajibkan atas investasi dan suatu saham. Tingkat suku bunga yang meningkatkan tersebut bisa menimbulkan investor menarik investasinya pada saham yang telah diinvestasikan dan memindahkannya pada investasi berupa tabungan ataupun deposito. Terima kasih. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh presentator kedua kami yaitu Laila Rosaida. Disilakan. Hubungan resiko suku bunga dan obligasi. Hubungan suku bunga dengan harga obligasi itu berbanding terbalik. Apabila suku bunga naik, maka obligasi akan turun. Begitu juga sebaliknya. Ketika obligasi turun, maka imbal hasil obligasi juga akan naik. Jika suku bunga naik, maka harga obligasi akan turun. Begitu juga sebaliknya, jika suku bunga turun, maka obligasi akan naik. Sehubungan dengan hal tersebut, ketika harga obligasi turun, maka yield obligasi juga akan naik. Hubungan tersebut dikenal dengan istilah resiko suku bunga interest rate risk. Selanjutnya. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh presentator ketiga yaitu Nur Faiza. Disilakan. Baik, selanjutnya di sini ada pengaruh suku bunga dengan penawaran uang. Penawaran diartikan sebagai jumlah uang kartal, uang giral, dan uang kuasi yang beredar pada suatu waktu tertentu. Penawaran uang merupakan salah satu usaha bank sentral untuk menjamin kelancaran sirkulasi jumlah uang beredar di masyarakat agar lebih efisien. Seperti yang kita ketahui bahwa bank sentral selaku otoritas moneter memiliki wewenang untuk mencetak uang sebagai alat pembayaran yang sah. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Kak Safir Rahim. Disilakan. Oke, faktor pengaruh penawaran uang sama seperti penawaran dalam pasar barang. Penawaran uang juga bersifat fluktuatif atau naik turun. Hal tersebut bisa terjadi karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi naik turunnya penawaran uang. Kebijakan bank sentral seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa besar kecilnya penawaran uang dipengaruhi langsung oleh bank sentral. Tingkat pendapatan masyarakat pada dasarnya, semakin tinggi pendapatan masyarakat, maka akan semakin banyak uang yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga jumlah uang yang beredar juga semakin tinggi. Berlaku juga sebaliknya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Fitra Nahariski. Disilakan. Studi kasus. Pada studi kasus yang di mana pemerintah menerbitkan obligasi di 1 November 2010 dengan tenor 5 dan 10 tahun, di mana tenor 5 tahun telah diserap pasar senilai 1 miliar dengan yield 10,5%, dan tenor 10 tahun diserap pasar 2 miliar dengan yield 11,75%.
Jika jangka waktu obligasi sebanyak 5 tahun yang diserap pasar itu 1 miliar, maka tingkat pengembalian investasinya itu sebesar 10,5%. Dan untuk obligasi 10 tahun, maka senilai 2 miliar. Dan waktu pengembaliannya 11,75%. Suku bunga meningkat, harga obligasi akan turun. Demikian juga sebaliknya, itu terlihat pada studi kasus di atas, di mana suku bunga meningkat sesuai dengan jangka waktu obligasi dari yang 5 tahun ke 10 tahun. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk para presentator yang sudah menjelaskan materi. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan terkait suku bunga. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.